selalu dilindungi Tuhan. Amin. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan mendemonstrasikan percobaan Ingenhousz ya. Ingenhousz adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang peristiwa fotosintesa. Seperti kita ketahui bersama, dalam proses fotosintesa itu nanti akan dihasilkan oksigen ya di dalam proses kimianya, dan oksigen ini kemudian akan dipakai oleh makhluk hidup ya seluruh muka bumi untuk mendukung proses kehidupan. Nah, dalam percobaan kali ini Bapak akan mendemonstrasikan ya tentang bagaimana percobaan Ingenhousz itu dilakukan. Baik, untuk percobaan kali ini percobaan Ingenhousz tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa dalam proses fotosintesa dihasilkan oksigen. Langkah-langkahnya kita akan tunjukkan ya bagaimana proses untuk percobaannya. Alat serta bahan yang akan kita perlukan ya, ini saya bisa tunjukkan. Yang pertama nanti kita akan pakai tabung reaksi. Kemudian kita akan menggunakan corong kaca ya. Kita akan gunakan corong kaca. Kemudian kita akan gunakan beker glass ya, beker glass ya. Saya pilih beker glass yang 500 ml ya, 500 ml. Saya sesuaikan dengan ukuran corongnya. Kemudian ada klem ya, klem. Ini nanti dipakai untuk menahan corong ya dalam percobaan Ingenhousz. Kemudian bahannya kita bisa menggunakan tumbuhan air. Ini dari jenis Hydrilla verticillata ya, tumbuhan air. Kemudian nanti dalam percobaan ini ada treatment yang kita lakukan itu dengan menambahkan soda kue. Nah, soda kue ini nanti dipakai untuk treatment dalam percobaan untuk menambah ketersediaan CO2 yang akan digunakan oleh tumbuhan. Kalau adik-adik masih ingat ya, reaksi fotosintesa itu kan CO2 ditambah H2O dengan bantuan sinar matahari dan klorofil, akhirnya akan dihasilkan C6H12O6 ya, plus O2 plus oksigen gitu ya. Nanti yang mau kita buktikan adalah oksigennya. Oke, kita akan mulai dengan menyiapkan semuanya perangkatnya ya. Pertama langkahnya kita akan pasang klemnya dulu ya. Kita akan pasang klemnya. Kita akan pasang klemnya. Nah, diposisikan sedemikian rupa ya, posisikan sedemikian rupa. Nah, kemudian ini tumbuhan hidrillanya kita masukkan dalam posisi yang sedemikian rupa ya. Nah, nanti kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk percobaannya ya, ini nanti harus dilakukan di dalam ember. Kenapa? Karena yang mau kita inginkan nanti dalam proses fotosintesa, tumbuhan hidrilla ini akan menghasilkan oksigen. Oksigen nanti akan naik ke atas kemudian dijebak dalam tabung reaksi. Nah, supaya percobaannya itu valid, maka nanti tabung reaksi dengan corong di bagian ujung ini harus diisi dengan air. Jadi melakukannya nanti di dalam ember ya, sehingga nanti pada saat kita tutup ya, dalam kondisi yang tertutup seperti ini ya, dalam kondisi yang tertutup seperti ini, maka nanti air yang ada di atas ini sampai dengan yang di bawah ini nanti akan bisa digunakan untuk mengkontrol ya bagaimana oksigen ini nanti akan naik ke atasnya dalam bentuk gelembung dan akhirnya
kumpul di bagian ujung dari tabung ini ya. Ini percobaannya untuk penyiapan alat dan bahannya. Baik, adik-adik, untuk kondisi awal sebelum percobaan ini kita mulai, langkah-langkahnya sudah dilakukan, dan nanti posisi untuk percobaan dengan haus seperti berikut ini. Nah, kita bisa lihat tidak boleh ada udara yang terjebak di sini ya. Jadi betul-betul ini terisi penuh oleh air, ini terisi penuh oleh air, sehingga nanti dalam percobaan ikan haus ini, jika terkena cahaya matahari, maka tumbuhan hidrilla ini akan berfotosintesa sehingga akan dihasilkan gas oksigen atau O2. Nah, O2 itu nanti akan keluar melalui ujung dari corong ini, kemudian akan oksigen yang terlihat secara fisik sebagai gelembung ini akhirnya akan terjebak ke bagian ujung dari tabung reaksi ya. Untuk yang di bagian tengah ini Bapak akan memberikan treatment, kita akan tambahkan NaHCO3 ya, NaHCO3 atau soda kue. Ini kita akan gunakan untuk memperbanyak ya, untuk memperbanyak CO2. Nanti kita akan lihat reaksinya, apakah bagian beker gelas yang diberi NaHCO3 atau soda kue ini akan menghasilkan gelembung oksigen yang lebih banyak ya, dengan asumsi bahwa di bagian yang diberi tambahan atau variabel bebas diberikan NaHCO3 ini ya, ini nanti akan menambah kandungan oksigen di dalam beker gelas, sehingga nanti gelembung udara yang berupa oksigen ini akan lebih banyak dihasilkan di tabung yang diberi tambahan NaHCO3. Oke, sekarang ini akan kita taruh di luar. Proses fotosintesanya akan berlangsung secara alami dengan bantuan sinar matahari. Setelah proses fotosintesa berlangsung di luar ruangan. Baiklah adik-adik, untuk posisi dari alat-alatnya sudah diletakkan di luar oleh Bapak, dan kita bisa saksikan ya, ini dalam percobaan ini kita menggunakan energi sinar matahari secara langsung. Jadi percobaan ini dilakukan di luar ruangan. Nah adik-adik, Bapak jelaskan ulang, ini tabung yang beker gelas yang ada sebelah kiri dan sebelah kanan ini kondisinya alami ya, tidak diberi treatment apapun. Sedangkan yang di bagian di tengah ini tadi yang kita beri treatment berupa tambahan NaHCO3 ya, atau soda kue ya. Nah, bisa disaksikan ini penambahan tadi kita lakukan sekitar 1 menit ya, 1 menit. Boleh dilihat di sini sudah mulai terbentuk gelembung-gelembung ya, yang menunjukkan bahwa dalam proses fotosintesa itu dihasilkan oksigen ya. Ini bisa kita lihat ya, gelembungnya sudah mulai kelihatan ya. Jadi dalam percobaan ini benar bisa kita buktikan bahwa dalam proses fotosintesa itu memang dihasilkan oksigen ya. Ini terlihat, ini adanya gelembung-gelembung yang terlihat ini ke atas, kemudian akan tertabung di bagian ujung dari tabung reaksi yang dibalik posisinya. Nah, sedangkan yang di bagian sebelah sini, bisa di sebelah kiri dan kanan bisa kita lihat belum terbentuk ya, belum terbentuk. Boleh dilihat yang sebelah kiri.
proses ini dilakukan waktunya sama, ya. Ternyata ini di sini terbukti bahwa penambahan soda kue atau NaHCO3 ini akan menambah kandungan CO2 sehingga mempercepat proses fotosintesa yang terjadi. Baik adik-adik, untuk pengamatan berikutnya nanti kita akan lihat beberapa waktu kemudian, ya. Nanti kita akan lihat berapa banyak kandungan oksigen yang bisa dihasilkan dengan percobaan Ingham House. Di bagian tabung Baker Glass di bagian tengah ini kita beri treatment tambahan NaHCO3, sedangkan sebagai kontrol ini tidak kita beri. Kita akan lihat beberapa saat kemudian. Oke adik-adik, untuk percobaannya kita lihat, ya. Ini hasilnya seperti ini. Setelah beberapa waktu, ya, kita bisa lihat, ya. Boleh dilihat dari dekat adik-adik, ya. Ini ternyata yang diberi treatment, ya, menggunakan NaHCO3 atau menggunakan soda kue. Ini kan CO2-nya jumlahnya akan lebih tinggi di dalam air, sehingga tumbuhan hidrilla ini kemudian akan lebih maksimal, ya, memanfaatkan untuk proses fotosintesanya. Sehingga adik-adik bisa lihat di sini jumlah oksigennya ini kalau dibandingkan dengan percobaan kiri dan kanan, ya, sebagai kontrol nih, ternyata lebih banyak di bagian yang di tengah, ya. Nah, gelembungnya juga lebih banyak adik-adik, boleh dilihat di sini, ya. Gelembung oksigennya juga lebih banyak, ya. Tapi pada dasarnya adik-adik, untuk proses fotosintesa memang terjadi semua, ya. Jadi CO2 ditambah H2O dengan bantuan sinar matahari dan klorofil pada tumbuhan Hydrilla verticillata ini ternyata menghasilkan oksigen sebagai efek samping dari proses fotosintesa. Jadi adik-adik, dalam percobaan ini kita bisa melihat bahwa dalam proses fotosintesa itu didapatkan hasil akhir yaitu oksigen yang dibuktikan dengan adanya gelembung-gelembung udara, ya, berupa oksigen yang tertampung di bagian ujung dari tabungnya. Ya, direview ulang adik-adik untuk yang diberi treatment dengan diberi tambahan, ya, NaHCO3 atau soda kue adik-adik, ternyata ini menghasilkan oksigen lebih banyak, ya. Demikian adik-adik untuk percobaan fotosintesa yang dilakukan oleh tokoh yang namanya Ingham House, ya, sudah selesai dan terbukti hasilnya. Nanti untuk membuktikan udara yang ada di bagian ujung tabung ini oksigen atau tidak, ini mudah saja. Adik-adik tinggal mengambil lidi, ya, posisinya dibuat vertikal adik-adik. Kemudian lidinya yang sudah dibakar adik-adik ini tinggal dimasukkan ke atasnya, ya. Nanti kalau lidinya tetap menyala, itu membuktikan secara kualitatif bahwa hasil samping yang dihasilkan di dalam fotosintesa adalah oksigen. Demikian adik-adik untuk percobaan fotosintesa Ingham House untuk kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan menambah wawasan kalian, ya, tentang percobaan fotosintesa. Terima kasih, sampai ketemu di